Teman-temanku, saudaraku semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat, banyak rezekinya. Baiklah, untuk video kali ini saya akan membahas masih tentang pertanian, yaitu penanaman atau review tentang tanaman dari terong ungu ya teman-teman. Mari ikuti perjalanannya. Terong ungu ya teman-teman, ini masih di area pesawahan, di area terbuka ya teman-teman. Jadi emang ini sangat diperlukan sekali sinar matahari ya. Ini pertumbuhan yang sudah mulai mau berbuah ya teman-teman. Ini terong ungunya sudah kelihatan ya, walaupun masih sedikit. Ini terong ungunya teman-teman. Pertemuan dari terong ungu. Posisinya sama ya, kita memanfaatkan menggunakan mulsa ya teman-teman. Bahannya seperti tanaman-tanaman yang lain. Sebelumnya kita membuat bedengan-bedengan dengan jarak disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian dikasih jarak antara bedengan satu dengan bedengan yang lain. Ini fungsinya untuk sebagai jalan ya, dalam nanti proses pemanenan ataupun proses pemeliharaan ya. Kemudian tanah yang sudah kita bikin bedengan, kemudian kita olah, kita campur dengan menggunakan pupuk kompos yang sudah difermentasi ya. Setelah itu baru kita tutup dan diamkan beberapa hari atau beberapa minggu supaya proses pupuk yang telah kita aduk itu menjadi sempurna ya, sambil menunggu proses penyemaian dari tanaman terong ungu ini ya. Nah, ini usia tanamnya ini yang baru beberapa minggu. Kalau yang ini alhamdulillah sudah hampir 1 bulan ya, sehingga sudah mulai ada yang berbuah ya teman-teman. Fungsi dari terong ungu ini sebagai tambahan buat masak ya teman-teman ya. Karena tadi ada terong ungu, ada terong lalap. Kalau ini tidak bisa untuk lalap ya teman-teman, ini hanya untuk dipasak ya, dioseng atau dibikin manisan juga bisa ya, manisan terong. Untuk proses penanaman ya sama halnya seperti yang lain, kita semaikan dulu sambil menunggu proses bedengan selesai. Setelah itu baru kita simpan di lokasi dengan cara dibikin lubang ya. Adapun jarak antara lubang satu dengan lubang yang lain ya, ini kurang lebih sekitar 30 cm lah jarak tanamnya ya. Ya, adapun untuk proses pemeliharaan selanjutnya ini kita harus rajin melihat kalau ada hama ya. Tapi insya Allah ini pertumbuhannya bagus. Ini terongnya juga cukup bagus ya, alhamdulillah ungu ya. Ini sudah mulai mau bisa dipanen ya, sekitar 1 minggu lagi insya Allah.
lihat-lihat ya. Jadi kita harus rajin mengontrol ya kalau ada hama yang perlu ditindaklanjuti ya. Alhamdulillah buahnya sudah cukup bagus ya tampilannya. Mantap terongnya ya, terong U. Insya Allah enak ya buat dimasak, bikin manisan juga insya Allah bisa ya. Aman ya insya Allah. Terong dari ungu ini bisa dipanen sekitar usia 2 bulan ya. Jadi teman-teman, ini usianya tidak terlalu lama ya. Ini udah bunga-bunganya alhamdulillah sudah banyak ya. Dalam satu pohon ini tergantung dari pemeliharaan ya, ini bisa menghasilkan beberapa buah ya. Lumayan ya buahnya, cukup besar. Jadi bagaimanapun juga teman-teman, tergantung dari pemeliharaan ya, hasil itu bisa mengikuti. Kalau ingin kita maksimal berarti pemeliharaannya juga harus intensif ya, harus benar-benar dipelihara ya, baik dari pemupukan maupun penyemprotan hama-hama yang ada di sekitarnya. Ya untuk hama tersendiri ini relatif ya teman-teman, tergantung musim, karena pada dasarnya semua tumbuhan itu ada hamanya ya. Tergantung kita bagaimana menyikapinya dalam proses nanti pemeliharaannya. Jadi untuk posisi bedengan ini disesuaikan dengan kebutuhan ya, bisa sekitar ini kita ambil yang sedang aja sekitar 60 cm ya, antara jarak tanam satu dengan yang lainnya sekitar 60 cm supaya tidak terlalu berdesakan ya. Ini kelihatannya juga terlalu dekat ya. Ini sebagai pengalaman nanti ke depannya, karena pada dasarnya saya di sini masih dalam tahap belajar dan belajar ya. Jadi ya sharing lah istilahnya, saling mencari sesuatu dalam bentuk ilmu tentang pertaniannya. Untuk pemupukannya kita sudah disiapkan itu ya, tong untuk pemupukan POC, pupuk organik cair yang sudah difermentasi sebagai tambahan dari pupuk dasar ya teman-teman. Karena kita jangan cuma mengandalkan pupuk dasar aja, tetap kita harus dibantu dengan pupuk susulan ya. Bisa 1 minggu sekali tergantung dari kebutuhan ya teman-teman.
supaya lebih aman, kita menggunakan pupuk organik cair POC yang terbuat dari kompos ya, kompos baik berupa kotoran sapi, domba atau ayam yang sudah difermentasi ya. Teman-teman jangan khawatir ya, insya Allah untuk kebutuhan sayuran tidak terlalu sulit karena ini posisinya di dekat pasar ya, baik pasar induk maupun pasar-pasar di sekeliling kita. Bahkan mungkin kadang-kadang tetangga juga banyak yang membutuhkan membeli langsung ke kebun ya. Untuk kebutuhan sayuran insya Allah tidak terlalu sulit ya teman. Di samping untuk kebutuhan kita juga sendiri bisa dimanfaatkan untuk dijual sebagai penambahan dari perekonomian kita ya. Jadi intinya kita bertani itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kita memanfaatkan lahan yang kita miliki walaupun sedikit, kita ya begitulah, kita manfaatkan aja ya, supaya ada hasil dari tanah yang kosong tersebut. Yang telah menyaksikan dan menyimak video ini, sekali lagi mohon maaf, bukan maksud menggurui atau apapun jenisnya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi atau motivasi ya buat saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya, terutama para kaula muda. Siapa lagi kalau bukan kita yang meneruskan berkarya dalam bidang pertanian, karena bagaimanapun juga pertanian adalah salah satu kunci keberhasilan dalam perekonomian ekonomi kelas bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.